Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Tentunya selamat pagi kepada kelompok A atau sesi A, kemudian selamat siang sesi B. Saya tujukan kepada kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 10 IPS 3, 4, 5, dan 10 IBB yang mengikuti pelajaran Bapak Matematika Umum. Anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan dari materi yang kemarin, tentunya dengan penampilan yang berbeda, karena saya menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan aplikasi yang lain. Aplikasi yang sesungguhnya adalah aplikasi Moodle. Sekarang kita menggunakan aplikasi Moodle, buah karya dari Bapak Guru kita, tenaga informatika, ahli informatika SMA Setiabudi, Bapak Rudi Ardianto. Saya tidak berpanjang lebar pada aplikasi ini mengingat sangat kecil bandwidth dari aplikasi tersebut. Anak-anak sekalian, siswa kelas yang mengikuti pelajaran Bapak, kita akan melanjutkan materinya ke materi perbandingan trigonometri seperti kemarin, tetapi kali ini Bapak agak lebih menekankan pada aturan Pitagorasnya, karena pada pendekatan kita adalah pendekatan dengan segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku salah satu sudut sisinya adalah sisi miring. Nah, sisi miring itulah kita gunakan untuk menentukan menggunakan aturan Pitagoras. Baik, kita lanjut. Nah, perbandingan trigonometri pertemuan kedua kita menggunakan rumus Pitagoras menyelesaikan bandingan. Jadi rumus Pitagoras ini untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku yang menjadi pendekatan perbandingan trigonometri. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Ya. Saya lanjut. Konsep dasarnya masih ingat kan semua. Nah, ini segitiga siku-siku. A, B, ini B, ini C. Ya. Yang disebut dengan segitiga siku-siku itu karena salah satu sisinya berbentuk siku-siku. Yang mana segitiga siku-sikunya ini? Ya, ini siku-siku. Biasanya ditandakan juga dengan tanda seperti ini. Nah, seperti ini. Ini segitiga siku-siku. Oke, saya lanjut. Nah, ya, saya lanjut seperti ini. Jika B adalah sudut, maka AB adalah sisi alas. BC sisi miring, AC adalah sisi depan sudut. Anak-anak sekalian, kuncinya adalah kita harus mengetahui sisi mana, sudutnya sudut apa, sehingga memudahkan kita untuk mencari sisi. Karena kalau sisi B ini berarti ini sisi depan sudut. Ya, ini sudut, berarti ini sisi miring, ini sisi alas, nah, ini sisi depan sudut. Kalau ini sudut, maka ini adalah sisi depan sudut AC. Sedangkan ini alasnya. Yang penting pengertian anak-anak sekalian, Anda semua mengerti bahwa yang mana sisi depan sudut, mana sisi miring, sisi alas. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan di mana sudut yang kita inginkan. Oke, seperti itu anak-anak sekalian. Sekarang saya hapus saja ini, ya hapus saja. Kita lanjut. Ya. Nah, ini adalah aturan kosinusnya, aturan sinusnya. Masih ingat ini kemarin. Maka itu di-download anak-anak sekalian. Materi saya tolong di-download supaya nanti lebih mudah dalam mempelajarinya. Karena setiap satu KD nanti saya akan ulangan. Nah, ini sisinya, jangan lupa. Ini sisi depan sudut banding sisi miring untuk sin, sisi depan sudut bagi sisi miring. Kosinus sisi alas bagi sisi miring. Tangan sisi depan sudut. Ini berbanding sisi alas, kotangan sisi alas bagi depan sudut. Yang penting Anda tahu di mana sudutnya. Kalau ini sudutnya, maka ini sisi depan sudut, ini sisi alas, ini sisi miring. Nah, pendekatan Pitagoras kita lakukan untuk menentukan nilai sisi miring dari tiga siku ini. Kalau ini kemarin sudah mengerti, Anda ulang lagi, jangan lupa ini aturannya. Sekarang bagaimana kita masuk ke dalam Pitagoras? Enggak, seperti ini. Sebelum ke Pitagoras, anak-anak sekalian, kita lihat dulu pendekatan sudutnya. Kadang-kadang kita harus mengerti, kalau ini B, ini sisi depan B, AC. Maka boleh juga dia tulis dengan notasi B kecil dari ini. Oke, kalau ini C, maka sini sisi depan sudut, nah, sisi alas ya. Ini kalau ini sudut, maka ini sisi alas. Gitu. Maka AB ini sama dengan C kecil. Nah, ini sisi miringnya, nah, ini sudut.
maka sama dengan kalau ini berarti sisinya adalah A, berarti BC sama dengan A. Jadi boleh ditulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini rumus Pitagorasnya seperti ini. Rumus Pitagoras dalam menyelesaikan perbandingan trigonometri. Kalau kita lihat kuadrat ini, BC ini kan berada di sini. Ini BC. Ini BC. Iya. Ini BC. BC adalah kuadrat BC adalah kuadrat ini, iya. Saya ulang ini dari gambar di samping ini seperti ini, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, ini sekarang kita akan mencari sisi miring. BC sama dengan AB-nya sama dengan 3, BC sama dengan 4. Maka rumus Pitagoras itu seperti ini. Kuadrat sisi miring ini kuadrat sisi miring ini, seperti ini. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi AB ini adalah sisi alas ini. Oke, nah sekalian, maka BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 25, BC sama dengan akar 25, BC sama dengan 5. Seperti itu. Jadi BC kuadrat sama dengan 25, BC sama dengan akar 25, BC sama dengan 5. Oke? Perhatikan, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk sisi aturan trigonometrinya. Ingat, kalau ini sudut, maka AC berbanding BC sama dengan 4 berbanding 5, cosnya sisi alas berbanding sisi miring. Berarti 3 berbanding 5, tangan sisi depan sudut berbanding sisi alas. 4 berbanding 3, tangan kebalikan dari tangan. Nah, seperti itu. Oke, nah sekalian, saya lanjut. Sekarang gambarnya seperti ini. Maka sisi miringnya notasinya berubah dia. Tidak lagi menjadi AC tadi, BC tadi, tapi sudah menjadi AB. Sudutnya juga berubah. Maka dia AB kuadrat. Untuk mencari AB ini adalah kuadrat ini tambah kuadrat ini. AC kuadrat, 6 kuadrat ditambah BC kuadrat, 8 kuadrat. 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 64. Berarti AB kuadrat 100, AB akar 100, AB sama dengan 10. Sinnya sudutnya ini. Sin A berarti 8. Sin adalah sisi depan sudut berbanding sisi miring. Nah, ini kan 100 ini. Nah, 10 ini kan 10. Nah, seperti ini. Ya, 10. Nah, ini berarti sin adalah 8 dibagi 10. Sisi depan sudut bagi sisi alas. Sisi depan sudut bagi sisi alas. Gitu ya. Anak-anak sekalian, jadi 8 dibagi 10. Kita bagi 2, ini sama dengan 4 per 5. 8 dibagi 2, 4, 10 bagi 2. Cos adalah sisi alas ini, bagi sisi miring, 6 dibagi 10, bagi 2, 3 per 5, tangan 8 bagi 6, 4 per 3, tangan 8 per 6, tangan kebalikan, 6 per 8, tangan 6 per 8, 8 per 6, ya seperti ini, 6 per 8, tangannya adalah 8 per 6, bagi 2, 4 per 3. Silakan diperhatikan anak-anak, tidak terlalu sulit. Yang penting pengertian yang utama adalah kita harus tahu segitiga siku-siku. Pertama, pasti segitiga siku-siku itu mempunyai sisi miring. Sisi miring itulah yang pertama kali yang akan kita cari dengan Pitagoras. Kemudian, sudut mana yang diinginkan? Kalau sudut A, maka dia sin A. Kalau sudut B, maka sin B atau cos B atau tangan B. Dan seterusnya. Pengertian-pengertian seperti itulah yang penting Anda harus ketahui. Demikian anak-anak sekalian, sampaian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-download, dipelajari ulang. Sekali lagi seperti biasa, jaga kesehatan Anda, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat bertemu pada kelas tatap muka. Harapan Bapak seperti itu. Saya akhiri, mungkin yang sesi pagi, selamat pagi. Yang sesi siang, selamat siang atau selamat sore. Sampai jumpa pada
materi lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.